Oke, yang bisa dengar suaranya Bapak Guru, silakan diaktifkan mikrofonnya ya. Kameranya juga silakan diaktifkan. Bapak Guru ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasulahu ba'dahu. Alhamdulillah, Anda semua di pagi hari ini, di hari Jumat berkah, kita semua masih diberi kesehatan, serta semangat belajar, sehingga Anda semua bisa bergabung tepat waktu ya di hari ini. Kita sudah ada 14 orang yang bergabung ya, 15 orang yang Bapak Guru. Seharusnya kita ada 25 ya. Wah, berarti masih ada 11 orang yang belum bergabung. Semoga teman-teman yang lainnya yang belum bergabung bisa nanti segera bergabung bersama kita. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita terlebih dahulu berdoa agar kita mendapat kelancaran dan keberkahan insya Allah. Sebelum berdoa, Bapak ingatkan kembali, silakan diaktifkan kameranya Anda semua. Bapak Guru minta Daniel pimpin doa dulu. Daniel, dengar suaranya Bapak Guru Daniel. Daniel Noval Ridwan, dengar suaranya Bapak Guru Daniel. Aduh. Agung, dengar suaranya Bapak Guru. Aduh. Afif. Iya Pak, hadir. Oke, kalau begitu Afif dulu yang pimpin doa hari ini. Silakan Anda Afif. Iya Pak. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita bersama-sama membaca Al-Fatihah dan doa belajar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi firli wali walidayya warhamdu. Rabbi Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman yang benar. Amin ya robbal alamin. Amin, amin. Sebenarnya tidak salah ya. Jadi itu kan ada memang hadisnya bahwa kalau kita berdoa dan tidak mendoakan kedua orang tua kita, maka doa kita tidak akan diijabah. Jadi sudah benar tadi saya Anda Habib ya. Doakan dulu kedua orang tuanya, baru berdoa meminta agar ditambahkan ilmunya dan dimudahkan pemahamannya. Insyaallah. Oke, terima kasih Anda Habib. Yang lain, Habib sudah di boarding nak? Iya Pak. Oh iya, tadi kelas 95 Abim siapa dan lain-lain tidak ada bergabung ya. Ada semua di boarding itu ya. Oke, ada Anda semua di semester ini, di semester genap. Jadi kemarin kan sudah lihat semua nilainya ya, nilai pasnya di semester ganjil. Sekira semoga semuanya sudah lihat nilainya ya. Kalau ada yang nilainya masih di bawah KKM atau mungkin masih standar KKM, semoga di semester ini bisa diperbaiki, ditingkatkan lagi semangat belajarnya, sehingga di semester ini nilainya bisa lebih tinggi. Ya, apalagi ini kan sudah semester terakhir ya untuk Anda semua di kelas 9. Sudah tidak lama lagi sudah beralih dari SMP menjadi anak SMA. Oke, di semester ini juga Anda semua kalau biasanya Bapak Guru absen setelah pembacaan doa sebelum masuk di materi, di semester ini Bapak Guru akan acak absennya ya. Jadi bisa saja Bapak Guru absen di awal, bisa saja di akhir atau mungkin nanti di tengah pembelajaran. Jadi Anda semua ini supaya Anda semua bisa stay ya di Google Meet. Karena biasanya ada yang akunnya apa namanya?
berada di Meet, wah, tapi orangnya yang tidak ada di Meet. Wah, semoga nanti di semester ini bisa tingkat. Ini sudah semester terakhir Anda semuanya. Apalagi nanti di ujian sekolahnya itu ada nanti tugas besar. Jadi harus betul-betul diperhatikan di pembelajaran kita di semester ini insya Allah. Oke, saya kira untuk kelas 94 tidak ada masalah ya. Semua bisa melalui ikut belajar ya dengan baik. Oke. Anda semua di semester ini, di semester lalu kita sudah sampai ya di bab 2. Wah, Bapak Guru belum presentasi. Kita sudah sampai di bab 2 ya, di semester kemarin. Nah, untuk di semester ini kita akan masuk di bab 3, yaitu terkait dengan analisis data. Nah, di bab ini kita akan belajar untuk menganalisa data atau mengenali data. Seperti apa sih yang dimaksud dengan data yang ada di komputer. Nah, setiap hari pasti kita berhadapan dengan data ya. Kalau kita berbicara tentang komputer, ya pasti kita setiap harinya berhadapan dengan data. Apalagi saat ini di era digital, wah, Anda semua pasti terkait dengan data. Di handphone, di smartphone-nya pasti ya, setiap hari Anda semua pasti buka smartphone, di situ pasti terkait dengan yang namanya data. Nah, di bab ini sangat menarik karena kita akan belajar menganalisa data-data tersebut. Presentasinya Bapak Guru kelihatan ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Oke. Nah, data tersebut akan diolah. Apa yang mengolah data tersebut di komputer namanya adalah aplikasi. Jadi kalau Anda misalnya menggunakan smartphone yang mengolah data tersebut, namanya kalau misalnya menggunakan aplikasi WhatsApp, berarti di WhatsApp diolah data itu. Untuk apa? Untuk disimpan. Untuk apa itu data diolah? Untuk disimpan, ya, menjadi file. Kemudian file tersebut pasti memiliki yang namanya ekstensi. Nah, untuk apa lagi? Untuk menghilangkan error atau menyatakan hubungan, nanti itu untuk kita gunakan yang namanya aplikasi Microsoft Excel. Ini akan kita pelajari di bab ini. Ini kerangka konsepnya ya. Oke, Bapak cepat saja ya, karena kita masih minus 6 bab ini di semester ini. Semoga bisa terkejar di waktu belajar yang kurang lebih 2 bulan. Nah, ekstensi file. Ya, Anda semua pernah dengar kata ekstensi? Ada yang pernah dengar kata ekstensi? Tidak. Oh tidak, wah. Kalau pikiran bilang tidak, saya kira yang lain juga tidak. Oke, Anda semua ekstensi file ini penting ya, Anda pahami, Anda ketahui bahwa dalam sebuah file itu ada yang dikatakan sebagai ekstensi. Nah, apa itu ekstensi? Ekstensi itu adalah, ekstensi adalah kode unik yang menandakan identitas dari file tersebut. Ada 2 ya. Jadi ekstensi itu yang pertama dia sebagai kode unik, yang kedua sebagai identitas file. Bapak ulang, ekstensi file itu yang pertama dia adalah sebagai kode unik, yang kedua adalah sebagai identitas file. Yang pertama, kenapa dikatakan kode unik? Unik itu apa? Ada yang tahu apa itu unik? Mesia mungkin? Unik itu apa? Mesia, Asta mungkin Asta. Unik itu apa? Iya, Pak. Unik. Oh, barang ini sangat unik. Kenapa dikatakan unik? Unik itu apa? Atau yang lain, siapa yang tahu apa itu unik? Coba. Berbeda dengan yang lain, lebih bagus, Ki. Benar sekali. Terima kasih Ananda Saki. Unik itu berarti beda. Yang namanya beda berarti tidak sama ya. Nah, ekstensi file itu dia memiliki kode unik. Kode yang tidak ada samanya dengan kode dari file lain. Jadi setiap file itu punya kode unik masing-masing. Apa fungsinya kode unik itu?
Nah, dengan kode unik ini dia menandakan identitas dari file tersebut. Apa itu identitas? Identitas tahu ya, identitas itu adalah tanda pengenal. Jadi melalui ekstensi file ini kita bisa mengetahui kode unik. Ekstensi file ini ada kode unik. Nah, dengan kode unik ini kita bisa mengetahui identitas file tersebut. Ya, oke. Nah, oke, supaya tidak terlalu bingung, kita masuk di contohnya ya. Oh ya, silahkan dilihat di bukunya ya, Anda semua. Di halaman berapa ini? 43. Nah, contoh ya, ini adalah tampilan dari Explorer sesuai di buku ya. Nah, yang pertama di sini coba Anda lihat ya di ini di file apa ini? Oh, di dokumen ini ya, di folder dokumen ada 5 file. Ya. Nah, ini catatan belajar, .txt, png, tugas sekolah 1.doc dan seterusnya. Kita coba bahas satu-satu ya. Catatan belanja .txt. Nah, oke. Yang pertama di sini kita lihat dulu. Bapak kasih warna biru ya supaya catatan belanja. Yang kedua, Bapak kasih warna ungu .txt. Oke, pertanyaan Bapak, yang mana di situ yang dikatakan sebagai, menurut Anda ya, yang mana dikatakan sebagai ekstensi file? Yang warna ungu kah? Yang warna biru kah? Siapa yang mau menjawab? Yang warna ungu atau yang warna biru? Warna apa, Pip? Ungu kayaknya, Pak. Oh, ungu, oke. Kalau yang biru apa? Yang biru apa? Kalau yang ungu tadi adalah ekstensi file, berarti yang biru adalah nama filenya. Oke, benar sekali ya. Nah, jadi ekstensi file itu selalu ditandai dengan tanda titik ya. Nah, titik txt. Berarti itu adalah ekstensi filenya. Nah, kalau file yang kedua, ini berarti ekstensinya adalah titik png. Kalau yang ketiga adalah titik docs. Nah, file yang keempat berarti ekstensinya adalah .xlsx. Nah, file yang kelima ekstensinya adalah ini .jpg. Nah, itu adalah ekstensi file. Tadi Bapak guru ulangi, ekstensi file itu adalah sebuah kode unik. Nah, coba ya. Tadi dijawab oleh Saki bahwa unik itu berarti beda, tidak ada samanya. Nah, kira-kira dari 5 file ini ada tidak yang sama kodenya? Nah, tidak ada yang sama ya, kecuali kalau sama-sama identitasnya, sama-sama jenis filenya, baru sama ekstensinya. Nah, beda-beda ya. Nah, yang pertama tadi txt, kemudian kedua png, kemudian ketiga docs, yang keempat xlsx, dan seterusnya. Nah, dari ekstensi file ini kita bisa mengenali dokumennya, identitasnya. Seperti yang pertama, .txt. Nah, berarti txt itu adalah ekstensi file untuk jenis file dokumen. Jadi kalau ada ekstensinya txt, berarti sudah pasti itu adalah file dokumen. Tidak mungkin dia adalah file gambar. Tidak mungkin dia adalah file video. Tidak mungkin. Ya, seperti itu. Karena setiap jenis file itu ada ekstensinya. Yang kedua, helm.png. Nah, berarti ini sudah pasti file gambar ini. Tidak mungkin file dokumen. Karena PNG itu adalah ekstensi file untuk jenis gambar. Ketiga, .docs. Ini sudah pasti file Microsoft Word ini. Atau file dokumen Microsoft Word. Ya. Nah, tidak mungkin ini file video atau file audio, tidak mungkin. Nah, itu karena ekstensinya adalah .docs. Jadi dari ekstensi-ekstensi ini kita bisa mengetahui dengan cepat bahwa file ini adalah jenis ini. Ya. Nah, kalau virus itu biasa ekstensinya apa? Ada pernah lihat virus komputer? File virus. Nah, ekstensinya itu biasanya adalah .x ya. .x ya. Nah,
Jadi kalau ekstensinya seperti ini, wah berarti itu sudah tahu ya. Seperti ini misalnya XLSX, berarti ini adalah ekstensi file untuk jenis file dokumen angka ya, pengolah angka. JPEG, berarti dia adalah file berbentuk gambar. Jelas sampai di sini? Anda semua sebelum Bapak Guru lanjut? Iya, Pak. Jelas ya? Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke halaman selanjutnya. Ini tidak mungkin tertukar ya, Anda semua di ekstensi file ini. Bahwa file txt itu bisa saja isinya adalah file dokumen. Oh, tidak, file gambar. Nah, itu tidak mungkin ya. Selamanya file txt itu berarti dia adalah file dokumen. Nah, oke, ada banyak ekstensi file yang dapat kita jumpai, misalnya seperti berikut. File dokumen Word itu ekstensinya doc atau docs. Kalau dia Excel, ekstensinya biasanya XLS atau XLSX. Kalau PowerPoint, ekstensinya itu biasanya adalah PPT atau PPTX. Kalau gambar, itu ekstensinya biasanya JPG, PNG, GIF, atau BMP. Nah, kalau video, ekstensinya biasa AVI, MP4, atau MKV. File audio, ekstensinya biasanya WMA, MP3, OGG, atau FLAC. Itu ya. Nah, ini semua dari ekstensi ini kita sudah tahu, oh kalau MP4 itu, MP4 itu, berarti ada file video. Tidak mungkin dia file audio saja. Pasti dia adalah file video. Tidak mungkin juga MP4 ini file dokumen. Pasti dia adalah file video. Nah, yang perlu kita ketahui bahwa misalnya kita ingin merubah file MP4 menjadi file MP3 misalnya ya. File video menjadi file audio. Sisa kita rubah ekstensinya saja. Misalnya dari MP4 kita rubah menjadi MP3. Nah, itu tidak mungkin, tidak bisa ya. Harus dirubah melalui aplikasinya. Nah, yang kedua, pilihan format file pada aplikasi. Nah, ini contohnya ya, Bapak Guru langsung saja di sini. Contoh. Nah, pada saat kita menyimpan file kan biasanya kita tekan Ctrl S ya. Untuk menyimpan file. Nah, pada saat kita menyimpan maka akan muncul jendela atau menu jendela Save As. Nah, di situ yang paling pertama biasanya kita isi dengan file name atau nama filenya. Kemudian yang di bawah ada Save As type. Nah, kita bisa pilih tipenya. Kita mau simpan file tersebut dalam bentuk tipe data seperti apa. Ya, seperti itu. Misalnya ini kita mau simpan dalam bentuk file PDF, ya kita pilih saja di sini PDF. Kita mau simpan dalam bentuk TXT atau HTML dan seterusnya. Nah, itu mengenai ekstensi file. Oke. Nah, sebelum kita lanjut, kita coba jawab dulu ya sama-sama di tugas 3.1 ini. Ini contohnya ya. Jenis aplikasi, aplikasi pengolah kata, ekstensi file pada umumnya adalah TXT. Nah, kalau gambar kira-kira apa, angka, audio, video, dan ini ya, kira-kira ekstensinya seperti apa. Nanti silakan dijawab ya. Bapak Guru kopi dulu. Oke, Anda semua yang sudah ini lihat di kolom chat saat ini, silakan diklik itu ya, link yang sekarang Bapak Guru share di kolom chat, silakan diklik. Kita akan coba-coba jawab. Oke, sudah ada yang Oke lah, sudah bergabung yang lain. Silakan diklik ya kolom
link yang Bapak Guru share di kolom chat. Oke, nah seperti ini yang sudah bergabung baru Kaila. Coba yang lain silahkan diklik linknya. Nanti kita sama-sama jawab latihan 3.1 ini. Oke, ya Rival sudah bergabung. Siapa lagi? Sisi. Iya, Oke, sudah bergabung ya. adik Pak. Oke, Anissa juga sudah bergabung. Oh, harus. Ya, kalau menggunakan handphone, smartphone yang aplikasinya itu harus di-download. Tapi kalau menggunakan laptop, ini langsung saja diklik linknya maka akan langsung diarahkan ke Jamboardnya. Oke, nanti semua yang baru bergabung, Bapak Guru belum absen ini ya. Nanti Bapak Guru absen di akhir. Oke, nah sekarang kita coba jawab ya sama-sama. Bapak minta siapa? Kaila mungkin. Sisi menggambar ya. Kailana silakan dijawab. Caranya menjawab, pilih yang ini ya. Pilih yang apa sih namanya? Ini yang huruf T di bawah, yang kotak teks. Yang kotak teks ini, ya, yang ada gambar kotak kemudian huruf T di bagian tengah. Klik itu, kemudian nanti diarahkan ke sini. Ke apa sih namanya? Di bawahnya ini TXT, misalnya seperti ini. Aplikasi pengolah gambar. Nah, itu apa ekstensinya? Nah, silakan diklik, kemudian dijawab. Nah, misalnya CCB, misalnya ya, ini contoh. Oke, silakan Ananda, siapa namanya? Siapa tadi yang Bapak Guru sebut? Kaila. Silakan Kaila, coba. Bisa? Kaila bisa? Pakai ini nak, yang tools kotak teks yang sebelah kiri. Kaila? Bisa Kaila? Oh, Hasisi yang jawab ini. Itu Hasisi sudah jawab. JPEG. Oke, kalau aplikasi pengolah angka, Bapak minta coba Fahri sana. Diklik saja ini yang TXT, yang kotak teksnya, kemudian diarahkan di sini selurusannya pengolah angka. Fahri pakai ini nak. Jangan pakai pulpen, Pakai ini nak, pakai ini kotak teks yang dibawa. Kotak teks. Ya, karena kita tidak pakai ini ya, karena kita tidak pakai apa sih namanya? Tidak pakai pentab. Nah, makanya ini ya. Pakai ini nak yang kotak teks. Kotak teks ini yang di bagian bawah, lihat ya. Fahri coba klik ini nak, yang kotak teks. Tidak ada, Pak. Tidak ada? Ini kotak teks nah ini nih. Ini. Fahri pakai apa? Pakai laptop ya? HP, Pak. Oh, HP. Kalau HP bagaimana sih tampilannya? Coba di scroll ke bawah. Siapa yang pakai laptop? Siapa yang pakai laptop? Firas pakai laptop, Firas? HP. Wah, ini siapa ini? Aduh, pakai HP semua. Oke, silakan dijawab. Pakai saja, pakai pen kalau begitu. Kalau tidak muncul kotak teksnya. Ya, soalnya muncul di situ ya, sisa dipilih saja. Dijawab coba nah, yang aplikasi pengolah angka. Nah, Sisi sudah jawab ini yang audio. Sekarang yang aplikasi pengolah angka, apa ekstensinya? Coba silakan Fahri atau Fikran. Anissa, silakan dijawab.
Pengolah angka nak, pengolah angka. Udah aku tahu, Pak. Pengolah angka Excel, apa ekstensinya? Dia tadi di bukunya nak, di halaman sebelumnya. Yang Bapak Guru baru-baru jelaskan. Pengolah angka itu ekstensinya adalah X. Kaila, bisa tidak? Kaila pakai laptop kayaknya nih Kaila. Ah, itu SLS. Kaila, coba yang pemutar video, apa ekstensinya biasanya nak Kaila? Pakai laptop kayaknya Kaila ini. Kayaknya hari ini yang paling cuma Hasisi sama Kaila kayaknya ini. Cantikkan kamera. Yang pemutar video nak Kaila, coba diklik ini yang kotak teks. Bisa tidak? Betul. Data. Oke, coba dipakai. Pemutar video itu apa biasa ekstensinya? Coba yang lain jawab. Apa? MP? MP apa? MP apa kalau pemutar video? Wah, tadi Bapak Guru baru jelaskan. MP4. Benar sekali MP4. Coba ditulis di sini di jambornya nak, MP4 yang lurusannya pemutar video. Ayo, siapa yang mau tulis? Silakan. Ini kalau di HP tidak ada. Coba Bapak Guru gabung ya, menggunakan HP. Mana 9 tadi? Tunggu ya. Tunggu. Bapak coba gabung dulu menggunakan ini. Mana chat. Oke, semua sudah menjawab?
Oke, jadi Anda semua sudah paham ya bahwa kalau dia ekstensinya TXT berarti dia adalah file dokumennya atau pengolahan kata. Kalau dia ekstensinya JPEG berarti dia adalah file gambar. Kalau dia XLS berarti dia adalah file pengolah angka. Kalau dia WMA berarti dia adalah aplikasi pengolah audio. Dan kalau dia ekstensinya MP4 ya atau AVI dan seterusnya, maka dia adalah jenis file jenis file video. Nah, jadi melalui ekstensi ini kita sudah kenali tanpa harus membuka terlebih dahulu filenya. Tanpa kita harus membuka terlebih dahulu filenya, kita sudah bisa mengenali bahwa file tersebut jenis video, audio, gambar, angka, ataupun kata. Sampai di sini jelas ya, Anda semua? Atau ada yang mau bertanya sebelum Bapak Guru lanjut ke materi selanjutnya? Jadi nanti kalau ada soal, misalnya Bapak Guru kasih soal, ya, misalnya seperti ini ya, Bapak Guru, silakan dijawab semua ya, silakan diaktifkan mikrofonnya. Mana file download? Tunggu dulu ya. Nah, coba dilihat ya di presentasi. Nah, coba. Itu ada yang Bapak Guru share. Kira-kira kalau nama filenya seperti itu. Ekstensi ini ya, ekstensinya adalah kentara tidak? Nah, kalau filenya seperti itu berarti itu adalah file apa? Coba yang bisa jawab. Tanpa harus membuka filenya. Berarti dia adalah Oke, dia adalah jenis file WinRAR. Oke. Nah, kalau dia seperti ini coba dijawab ya. Dilihat. Oke, Bapak share. Nah, kalau dia nama seperti ini, kelihatan tidak? Kelihatan ya. ndi5tools.exe. Berarti dia adalah file jenis apa? Ya, jadi kalau Anda menemukan di komputernya, file yang ekstensinya adalah .exe seperti ini, berarti itu adalah file aplikasi. Ya, seperti misalnya Microsoft Word .exe, berarti itu adalah file aplikasi Microsoft Word. Ya, kalau dia ekstensinya .exe. Nah, jadi dari ekstensi file itu kita sudah kenali jenis filenya tanpa harus membuka terlebih dahulu. Nah, kalau dia misalnya seperti ini, coba ya. Nah, kalau nama filenya seperti ini, materi, desain grafis, unbrow.pptx, berarti ini adalah jenis file apa? Coba yang bisa jawab, silakan diaktifkan mikrofonnya. Poin kan, Pak? Benar sekali. Berarti dia adalah jenis aplikasi PowerPoint. Oke, saya kira Anda semua sudah paham ya terkait ekstensi file. Atau ada yang mau bertanya sebelum Bapak Guru pindah ke materi selanjutnya? Jelas ya, Anda semua. Kalau yang bertanya silakan. Nah,
Selanjutnya kita masuk di materi kita yaitu tentang pengolahan data menggunakan Excel. Di kelas 8 kemarin di semester 2 kita sudah belajar ya Microsoft Excel. Nah, ini adalah lanjutan materi kita dari kelas 8. Yang pertama yang akan kita pelajari di sini adalah pesan error, pesan kesalahannya atau error. Kemudian rumus menyatakan hubungan dengan menggunakan fitur lanjut VLOOKUP dengan HLOOKUP. Yang pertama kita belajar dulu mengatasi pesan kesalahan pada Excel. Jadi kalau ada pesan kesalahan atau pesan error di Excel, bagaimana sih cara mengatasinya? Dan bagaimana ciri-cirinya itu yang dinamakan pesan kesalahan di aplikasi Microsoft Excel. Pada umumnya, Anda semua, kalau kita membuka aplikasi Microsoft Excel, kemudian muncul seperti ini ya. Ini, tanda apa namanya ini yang Bapak Guru lingkari yang warna merah? Tanda apa ini? Ada yang tahu? Tanda apa itu? Yang warna merah Bapak Guru lingkari ini. Yang Bapak lingkari warna merah ini. Tanda apa namanya? Tanda? Lihat presentasinya Bapak Guru. Iya, Tanda, Pak. tanda apa itu, Nak Anissa? Coba. Koma. Pagar. Oke, tanda. Oh, habis aja yang lihat ini. Tanda pagar. Nah, jadi pada umumnya pesan kesalahan di aplikasi Microsoft Excel itu kodenya itu biasa diawali dengan tanda pagar. Ya, jadi kalau muncul tanda pagar di Excel, berarti itu ada masuknya. Berarti itu adalah pesan kesalahan. Nah, bagaimana mengenali dan mengatasi pesan-pesan kesalahan itu yang akan kita pelajari di materi kita selanjutnya ya. Nah, yang pertama, yang pertama adalah yang kelima ini. Nah, ini. Yang pertama, pesan kesalahan pertama adalah deretan tanda pagar. Oke, supaya lebih jelas, Bapak Guru langsung presentasikan saja ya Microsoft Excel-nya. Nanti untuk dibaca lebih jelasnya silakan dilihat di buku paketnya di tadi halaman 46. Oke, sudah muncul presentasinya Pak Guru? Sudah? Iya, Pak. Oke, yang pertama itu adalah pesan kesalahan deretan tanda pagar seperti ini. Nah, itu maksudnya adalah, coba dilihat di bukunya, kira-kira apa maksudnya nih? Misalnya Bapak ada angka 20.000, kemudian di sel B2 ada angka 100. Misalnya, Bapak Guru ingin mengalihkan ya, mengalihkan antara sel A2 dengan B2. Kira-kira hasilnya berapa? 2000 kali 100 berapa hasilnya? Dua ribu kali 100 berapa? 200. Aduh. 100.000. 200.000 ya seharusnya. Oke, yang lain dong silakan diaktifkan kameranya. Masa cuma Kayla yang aktifkan kameranya dari tadi? Aduh, kayaknya Kayla Jin yang bisa dapat 100 ini. Oke, nah Anda semua coba diperhatikan ya. Nah, begitu Bapak Ibu, biasanya kalau kita ingin melakukan proses pengolahan data di Excel selalu dimulai dengan tanda apa? Tanda? Kalau kita ingin melakukan proses perhitungan maka selalu dimulai dengan tanda apa? Di Excel, tanda? Tanda apa? Aduh. Data rumus di Excel selalu dimulai dengan tanda apa? Ayo. Tanda sama? Ya, jadi kalau di Excel kalau kita ingin melakukan proses perhitungan itu harus selalu dimulai dengan tanda sama dengan. Kayak Bapak Guru mengalihkan antara 2000 kali 100. Nah, berarti sel A2. Simbol perkalian di Excel apa? Simbol perkalian di Excel tanda? Tanda apa? Coba Agung. Agung, di Excel simbol perkalian apa nak? Kali. Agung? Oh iya, perkalian simbolnya apa?
Simbolnya apa kalau tanda perkalian? Aduh, X. Coba yang lain. Daniel, simbol perkalian di Excel apa? Bintang, Pak. Oke, tanda bintang. Jadi bukan tanda X ya, tanda bintang. Nah, Bapak klik tanda bintang di sini, kemudian Bapak pilih sel B2. Berarti ini maksudnya 2000 kali 100. Nah, kalau Bapak guru enter, maka hasilnya seharusnya adalah 200.000. Tapi Bapak guru enter, yang muncul adalah deretan tanda pagar. Berarti ini maksudnya adalah pesan kesalahan yang menandakan bahwa lebar kolomnya kita di aplikasi Microsoft Excel itu adalah kurang lebar. Solusinya adalah seperti apa? Nah, sisa kita perlebar. Kita klik kiri ya. Klik kiri di sini antara kolomnya, kemudian kita klik kiri ya, jangan dilepas, kemudian diperlebar. Atau bisa juga langsung di klik kiri 2 kali seperti ini. Nah, itu ya pesan kesalahan yang pertama. Pesan kesalahan yang pertama yaitu deretan tanda pagar. Oke, jelas sampai di sini? Yang kedua. Nah, yang kedua adalah pesan kesalahan apa? Coba yang bisa sebut. Apa di situ di bukunya? Yang lihat buku sekarang, pesan kesalahan kedua apa? Tanda pagar. Apa lagi? Coba dibantu Bapak Guru. DIV garis miring 0. Oke. DIV garis miring apa tadi? Garis miring 0. Tanda ada kepresan. Tanda seru. Oke. Tanda seru. Nah, kalau muncul pesan kesalahan seperti ini, Anda semua di Excel, ini ya, tanda pagar div /0, kemudian tanda seru, itu artinya, ini dilihat saja ya, yang /0-nya, berarti kita melakukan proses perhitungan, itu dengan pembagi 0. Contoh, misalnya, di sel A4, ya, Bapak punya angka 3 misalnya. Di sel B4 Bapak punya angka 0. Nah, Bapak ingin melakukan pembagian 3 bagi 0. 3 bagi 0 berapa, Bida? Tiga bagi 0 berapa? Error ya. Nah, itu kan tidak bisa dibagi 0. Nah, kita coba melakukan perhitungan di Excel 3 bagi 0. Sama dengan sel A4. Ya. Nah, kalau pembagian di Excel simbolnya apa? Coba. Oke, garis miring. Kemudian sel B4. Begitu Bapak Guru enter, mau memunculkan hasilnya, maka yang muncul adalah pesan error div /0. Nah, itu artinya pembaginya yang kita lakukan adalah angka 0. Maka bagaimana cara mengatasinya? Tidak, ya, kita harus mengganti angka 0-nya. Ya, karena tidak boleh dilakukan pembagian angka 0. Misalnya Bapak Guru kasih di sini angka 2. Ya, ganti angka 0-nya tadi angka 2. Begitu Bapak Guru enter, nah, maka akan muncul hasilnya 3 bagi 2 sama dengan 1,5. Jelas sampai di sini? Jelas ya, Anda semua? Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke yang ketiga. Pak. Pesan error ketiga. Apa di situ? Pesan error ketiga. Coba dibantu Bapak. Name. Oke. Ya, name itu nama. Stack name. Sorry. Nah, itu lebih jelasnya nanti bisa dilihat di bukunya ya. Anda semua dibaca ulang kembali. Nah, stack name, kemudian name, tanda tanya. Nah, kalau muncul pesan error seperti ini,
Nah, itu tandanya bahwa kita ada name itu apa tadi? Nama ya. Nah, berarti kita ada kesalahan penulisan rumus ya, nama rumusnya. Di Excel itu kalau kita menulis rumus, itu bisa kita gunakan huruf kapital atau huruf kecil atau gabungan keduanya, itu tidak masalah. Tapi kalau salah penulisan, ya, misalnya Bapak ingin menulis abidah misalnya, tapi Bapak mengetiknya abidah, tidak ada hanya misalnya, itu maka itu akan error. Sama juga di Excel. Kalau kita mengetik rumus, misalnya sum ya, sama dengan sum, seperti ini, sum. Tapi Bapak mengetiknya ada huruf S-nya di belakang, sum seperti ini. Kemudian Bapak tulis range-nya, misalnya Bapak ingin menjumlahkan ini 2000 tambah 100, seharusnya hasilnya kan 2100 ya, Anda semua. Tapi karena di sini Bapak salah ketik rumusnya, maka akan muncul pesan error seperti ini. Name. Bagaimana cara mengatasinya? Nah, cara mengatasinya adalah harus kita benarkan dulu pengetikan rumusnya. Seharusnya di sini bagaimana penulisan rumusnya? Ada yang tahu? Sum. Sum saja ya, tidak ada huruf S-nya. Kalau sudah benar penulisan rumusnya, maka akan muncul hasilnya 2100. Seperti itu. Jadi harus diperhatikan ya per karakternya. Bukan cuma sum ya. Misalnya untuk mencari nilai tertinggi misalnya, sama dengan untuk mencari nilai tertinggi apa rumusnya? M, A, misalnya Mas. Bapak ketiknya Mas. Kemudian Bapak mau cari nilai tertinggi di sini, di sel, di kolom B. Di sel B2 sampai B4. Bapak guru enter, maka akan muncul pesan error name karena cara pengetikan rumusnya yang kurang tepat. Seharusnya Bapak guru tidak pakai huruf S, tapi pakai huruf apa? Ya, pakai huruf X. Max B2 sampai B4, maka hasilnya adalah 100. Seperti itu. Paham ya? Anda semua, pesan kesalahan yang ketiga adalah name atau kesalahan penulisan nama rumusnya. Jelas sampai di sini? Jelas atau ada yang mau bertanya? Adakah yang mau bertanya? Oke, kalau tidak ada, Bapak guru absen dulu ya. Kalau ada yang mau bertanya, silakan juga, tidak masalah. Bapak absen dulu, karena sudah mendekati. Saki Aditya, ada? Tidak ada. Arif? Firas? Hadir. Afif? Iya, Pak. Afif ada ya. Atahalla? Fahri? Hadir, Pak. Ada tadi ya. Daniel? Jadi biar ada akunnya ya. Kalau tidak menyahut, Bapak guru kasih alfa di sini. Fikran? Hadir, Pak. Ya, Fikran ada tadi. Siapa lagi nih? Agung? Hadir, Pak. Sisi? Sisina hadir. Hadir, Pak. Wira Pratama. Wira tidak ada juga. Saki Safwanul Ibad. Ada ya. Andi Faika. Wah, tidak. Anissa. Hadir, Pak. Hadir. Tapi Pak, Faika jelek jaringannya tadi jadi tak keluar. Oh iya, oke. Siapa lagi nih? Arifah Hadir. Nadia. Ada? Oh, ada ya. Hadir. Abida. Hadir, Pak. Anissa. Hadir, Pak. Alia. Hadir, Iya. Pak. Asta. Hadir.
Kaila. Hadir. Ada ya Kaila. Maisya. Hadir, Pak. Naila Rahma. Hadir, Pak. Nurul Mar'ah. Tidak ada Nurul Mar'ah. Kalau tiada Nurul Mar'ah, Nurul Masita. Masita. Aduh, mana Masita ini? Ratu Faisya. Tidak ada juga. Oke, berarti yang tidak hadir, ada 8 orang yang tidak hadir. Ratu Faisya, Nurul Masita, Nurul Mar'ah, Wira Pratama, Danial, Atahalla, Arif, Saki Aditya. Oke. Sudah ya? Oh, Daniel hadir. Daniel rusak terus mikrofonnya. Nanti Daniel hari Senin bawa laptopnya. Kalau ini nanti ketemu sama Bapak Guru ya. Masa rusak terus mikrofonnya. Tidak ada orang Pak Lastehel. Oh, ada orang Lastehel. Oke. Ananda semua. Saya kira cukup ya. Pesan kesalahan yang akan kita pelajari di aplikasi Microsoft Excel ini ada 7 ya. Kita sudah pelajari 3, 4 sisanya akan kita pelajari minggu depan. Sekaligus kita akan praktek ya. Jadi mohon untuk minggu depan semuanya ikut bergabung. Bisa menggunakan handphonenya, nanti laptopnya digunakan untuk praktek aplikasi Microsoft Excel-nya. Oke, saya kira cukup ya Anda semua untuk hari ini. Terima kasih Anda semua sudah bergabung. Bapak Guru doakan semoga selalu diberi kesehatan sehingga kita bisa bertemu kembali di pelajaran TIK di minggu depan insyaAllah. Oke, saya kira cukup. Anda semua kita tutup dengan baca surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri inna insana lafi hudhr illa alladziina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Akhirul kalam, terima kasih Anda semua yang sudah bergabung. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.